ibu udah muka-muka kepo. Kita kasih satu kesempatan lagi. Oh, masih ada yang kepo lagi? Masih ada yang kepo lagi. Kita kasih satu Boleh. kesempatan lagi untuk jamaah yang hadir di studio untuk bertanya. Mungkin tadi udah dari sebelah sini ada yang mau tanya. Oke, namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nyai. Kepo apaan tuh? Nah, perkenalkan, nama saya Silma Rahmawati Siapa, dari siapa? Silma Rahmawati Oh, Silma. Iya. dari Desa Gunung Bunder, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. Oh, Nah. Bogor juga. Pamijahan sama Pamijahan. Iya. Nah, Saya ingin bertanya, saya itu kan suka menginjam uang. Nah, tapi sekarang ini saya tidak pernah diberikan pinjaman lagi oleh orang. Nah, bagaimana sih caranya agar mendapatkan kepercayaan orang lagi kepada saya untuk dapat meminjam uang lagi? Nah, mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nyai, aku mau di sini. Aku juga pengen tahu jawabannya apa. Bagaimana supaya kita dapat kepercayaan lagi bisa minjem uang tuh? Iya, oke. Baik, Mbak Silma, saya mau tanya. Ketika utang dibayar nggak? Dibayar. Telat nggak? Enggak. Nah, telat masalahnya sebetulnya ya kita ini kalau mau jujur terus sesuai dengan janji kita pas utang itu saya mengembalikan ini. Kalau toh misalnya sampai tiba batas waktunya kemudian belum bisa bayar karena sesuatu hal, tapi kemudian sebelum ditagih kita sudah ngomong dulu, maafkan saya ya karena hari ini ada halangan jadi saya belum bisa bayar. Saya rasa loh ya, apalagi kalau itu teman baik, apalagi kalau kita sudah biasa pinjam terus kemudian bayarnya baik, tepat waktunya, bisa dipercaya, tidak bulet gitu ya. Tahu bulet? Licin kayak belut gitu loh. Kalau orang Surabaya bulet itu namanya ya. Maka itu insya Allah akan dikasih. Caranya supaya mengembalikan kepercayaan gimana? Ya itu tadi, jangan pernah bohong, jangan pernah ingkar janji, dan jangan pernah mengulur-ulur waktu. Kalau memang sudah waktunya dikembalikan, ya dikembalikan. Begitu aja kok repot. Nah, sudah cukup jelas ya. Ternyata memang kadang-kadang kalau yang namanya utang ini ya kan, itu kekeh di awal kan. Cuma pas bayarnya memang kadang-kadang ada rasa kayak males. Bukan males saja, eman, sayang gitu. Sayang. Aduh uang, aduh daripada buat bayar utang, buat shopping gitu. Nah, mending dahulukan yang lain dulu. Padahal yang paling utama itu kita harus utang dulu gitu ya. Betul, Kalau betul, perlu betul. belum waktunya udah kita bayar. Jadi kalau utang boleh, tapi bisa dipercaya gitu bisa loh. dipercaya, Ya. udah waktunya dibayar. Jangan sampai yang diutangin itu berasa yang lebih galak yang ngutang gitu. Kita ini nggak berani menagih, menagih sekali langsung keluar siungnya itu. Jadi yang nagih jadi takut, bukan Iya. yang ditagih yang takut. Kalau untuk sekedar hidup, insya Allah tuh ya, orang Indonesia itu nggak ada yang kelaparan. Untuk hidup, untuk kebutuhan hidup, insya Allah cukup. Tapi kalau untuk gaya hidup, itu yang susah. Itu dia. Ini kita mau kasih kesempatan juga untuk penonton di rumah. Oh iya, Banyak boleh, banget boleh. yang kirimin pertanyaan lewat sosial media kita. Jadi untuk penonton yang di rumah mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang mau ditanyakan, bisa langsung ke sosial media kita. Ada 2 loh. Ada Instagram di @menjemputberkah_net. Itu bisa kirim DM atau mau komen juga di setiap postingannya. Untuk bertanya boleh. Nanti pertanyaan yang bagus akan kita pilih dan akan kita tanyakan langsung ke Bu Nyai. Atau Siap. bisa lewat TikTok juga. Iya. Kita juga ada TikTok, kita mau mengikuti zaman. Selalu ya, Iya. update Nah, terus. di TikTok itu langsung di follow aja TikToknya di @menjemputberkah.net. Iya, betul. Iya. Oke, kalau gitu ini ada pertanyaan dari penonton di rumah lewat sosial media. Langsung kita Oke. lihat dulu. Bu Nyai, kepo deh. Misalnya nih ya, kita kan para istri suka punya unek-unek soal mertua. Tapi karena kita tetap menjaga perasaan suami,
kita nggak bilang nih yang suka bikin kita kesel itu apa. Jadinya di depan suami manis, tapi dalam hatinya menggerutu. Ya. Mau menjaga perasaan suami gitu. Apa kita jadi termasuk orang yang munafik juga? Ini benar-benar kasus yang unik gitu ya. Satu sisi dia terus ditekan sama mertuanya. Nah itu, tapi satu sisi dia sangat sayang sama suaminya. Menjaga perasaan suami. Nah, dengar jawaban berikut ini. Ya, bagi penanya di rumah, inilah jawabannya. Dengar pesan berikut ini. Ya, misalnya ada sesuatu ya. Mertua itu benar-benar apa ya istilahnya sama kitanya itu kurang baik misalnya ya. Apa sajalah, gak ada benernya kita mau maju sedikit, mau kreatif dikit. Alah, anak bau, kencur, diam aja. Nah misalnya ditekan seperti itu. Tapi untuk mau ngomong sama suami enggan, sungkan. Jadi dia ketika ini ya berpura-pura untuk baik, untuk menyenangkan hati suami. Bagaimana jawabannya? Ada bohong yang diperbolehkan. Apa itu? Ada 3. Kalau ciri munafik tadi ada 3, ada bohong yang diperbolehkan. 1, bohong untuk menyenangkan hati suami. Misal Bu, ibu suami pulang dari umroh. Kebetulan berangkat sendiri. Terus kebetulan saking sayangnya sama istri, belikan kerudung. Seneng gak? Terus dibuka kerudungnya, wah kayak saringan tahu. Kasar banget. Kerudungnya jelek banget. Ditanya, Dek, gimana Dek? Oh bagus Bang, bagus Masya Allah. Yang abang belikan ini, satu kampung gak ada yang seperti ini. Jadi kamu seneng? Seneng Bang. Lah itu boleh. Itu boleh, tidak ada unsur bohong sebetulnya dan tidak ada unsur maksiat di dalamnya. Jadi apa? Itu supaya suaminya jauh-jauh bawa dari tanah suci. Kemudian kalau kita jujur malah bahaya ini. Kondisi seperti ini dalam kasus-kasus spesial kasus gitu ya. Ini jangan sampai kita ngomong apa dasar nggak bisa milih. Itu mah kerudung kayak saringan tahu. Nah, capek hati nggak suami kita? Maka ini diperbolehkan. Suami juga gitu. Para suami jangan suka menyakiti hati istrimu. Gimana misalnya masak keasinan. Ya namanya juga kadang kita ini sambil ngerawat anak, sambil nyusui, sambil ngepel, sambil nyapu, sambil cuci piring. Nggak taunya masak, nggak mau naruh gula, keliru garam. Pas, nggak sempet nyicipin itu. Terus suami kita makan. Terus kemudian Masya Allah ketika makan asinnya bukan main. Maka ditanya, kenapa Bang nyengar-nyengir? Oh enggak, masakanmu enak banget. Itu boleh. Masakan istriku itu tidak ada duanya. Wah, itu suami yang pandai menyenangkan hati istri. Supaya masakannya itu dihargai. Memang tidak dosa kita. Karena bukan apa, untuk menyenangkan hati suami, untuk menjaga perasaan suami. Tapi juga nggak boleh begitu terus-terusan. Tapi kalau misalnya kita langsung negur mertua, kepencet kita malahan. Loh iya, jangan. Tapi caranya apa? Ngomong sama suami kita, tapi dengan dikemas yang sehalus mungkin. Supaya apa? Suami tidak kebakar emosi sehingga ada permusuhan antara menantu dengan mertua. Begitu Mbak Silma. Hanya. Ya. Masya Allah. Semoga jadi solusi ya Ning Tia. Amin. Nah itu juga tadi pentingnya untuk saling menyenangkan Betul. pasangan suami dan istri. Udah cukup jelas ini semuanya di sini jamaah-jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Untuk Betul. penonton yang ada di rumah atau dimanapun Anda berada, mungkin kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan bisa langsung kirimkan ke sosial media kita di Instagram ataupun TikTok. Instagram ada @menjemputberkah_net atau di TikTok @menjemputberkah.net. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi tentunya di Menjemput Berkah. Hayya.